tombol merah di bawah ini. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin menampilkan wawancara langsung dari Pak Arief Budiman selaku pembawa acara El Sinta News and Talk bersama dengan Pak Agus Susanto selaku Direktur Utama BP Jam Sostek. Seperti sahabat pekerja ketahui bahwa pemerintah sebentar lagi akan memberikan bantuan langsung tunai sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan yang akan dibayarkan setiap 2 bulan sekali. Jadi setiap kali pencairan itu senilai 1.200.000 dan pencairannya lagi 1.200.000. Jadi dengan total semua bantuan langsung tunai tersebut sebesar Rp2.400.000. Nah, wawancara apa saja yang ditanyakan ataupun yang sering dipertanyakan oleh sahabat pekerja lainnya mungkin bisa disimak di wawancara tersebut. Jangan lupa follow Instagram El Sinta News and Talk di @elsinta_news_and_talk. Jadi di sini kita bisa tahu progres pengumpulan nomor rekening yang sudah sampai mana, terus rekening apa saja yang diperbolehkan, terus kategori peserta apa yang bisa mendapat bantuan langsung tunai tersebut, dan juga peserta aktif mulai kapan yang bisa menerima bantuan langsung tunai tersebut. Oke, nggak pakai lama, berikut adalah cuplikan wawancaranya dan selamat menonton. Dari total jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan atau sekarang BP Jam Sostek ya namanya ya, sudah berapa persen progresnya nomor rekening yang didata? Ya, kalau dari data yang kita sisir yang ada di BP Jam Sostek ini kan 15,7 ya. Kemudian dari 15,7 ini kita kumpulkan nomor rekening banknya, baru terkumpul saat ini sudah terkumpul 13 juta. Jadi 13 juta dari 15,7 saya kira 80% sudah terkumpul nomor rekening bank tersebut. Namun demikian itu belum selesai karena kita baru menerima saja. Nomor rekening itu perlu kita lakukan validasi lagi. Oke. Dari nomor rekening yang masuk itu ya kan juga ada proses validasi. Sejauh ini apa yang menjadi kendala dari proses validasi maupun juga dari proses pengumpulan data nomor rekening dari peserta? Ya, pertama kalau untuk proses pengumpulan rekening ini kan 15,7 juta tersebar seluruh Indonesia. Saya kira satu tantangan tersendiri bagi kita, dan ada kemungkinan beberapa pekerja itu tidak memiliki rekening ya, atau mungkin sudah pindah tempat alamat, nggak bisa dihubungi dan sebagainya. Nah ini salah satu kendalanya, sehingga saya kira tidak mungkin bisa tercapai 100% dari 15,7 karena hal-hal tersebut. Kemudian kendala untuk validasi ini ada dua ya di validasi ini. Validasi yang dilakukan oleh pihak eksternal dan validasi yang dilakukan oleh internal BP Jam Sostek. Yang eksternal ini contohnya melakukan validasi dengan perbankan. Dari 13 juta rekening yang sudah masuk, kita lihat ternyata terdiri dari berapa bank? 130 bank. Jadi tersebar di 130 bank dan kami harus melakukan validasi itu, dan kita saat ini sedang proses melakukan validasi dengan perbankan. Tidak bisa cepat karena ini bisa mengganggu operasional dari perbankan tersebut, dan ini sudah kita lakukan dengan melalui API gateway secara automatically by system. Oke, nah Pak Agus, banyak juga pertanyaan yang masuk ke redaksi El Sinta mengenai bantuan ini ya Pak ya, yang akan diberikan pemerintah. Mereka bertanya, syarat lainnya misalnya mulai kapan kepesertaan BP Jam Sostek yang dihitung mendapatkan bantuan, apakah misalnya ketika ada pekerja yang gajinya di bawah 5 juta tetapi belum didaftarkan perusahaannya atau pemberi kerjanya ke BP Jam Sostek, ini juga mempunyai hak yang sama Pak Agus? Ya, jadi sesuai dengan kebijakan dari pemerintah untuk pemberian bantuan subsidi upah ini adalah kepada para pekerja yang terdaftar di BP Jam Sostek aktif
per Ya. tanggal 30 Juni 2020. Jadi Oke. kita lihat, kita turunkan data per 30 Juni 2020 dengan upah di bawah 5 juta, kita mendapatkan angka tersebut. Oke, berarti Ya. terdaftar sebelum 30 Juni begitu maksudnya Pak ya? Ya, jadi tentunya harus terdaftar sebelum 30 Juni, karena per posisi 30 Oke. Juni ini baru kita potretkan. Tadi ada pertanyaan, kalau ternyata belum terdaftar bagaimana? Nah, Iya. tentunya sesuai kebijakan kan yang kita ambil datanya per 30 Juni. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa pada dasarnya untuk menjadi peserta atau terdaftar di BP Jam Sostek ini bukan semata-mata karena bantuan subsidi upah ini, tetapi Ya. memang manfaatnya menjadi peserta BP Jam Sostek sangat besar sekali, mendapatkan Ya. perlindungan jaminan sosial atas beberapa risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan saya kira ini hanya nilai tambah aja menjadi peserta BP Jam Sostek saat ini diberikan bantuan subsidi upah. Ya, atau misalnya ketika ada pekerja yang hitungannya adalah barulah sebagai karyawan di suatu perusahaan, kemudian perusahaannya Ya. belum mendaftarkan si karyawan tersebut, berarti tetap tidak termasuk yang menjadi penerima ya Pak ya, meskipun dia bekerja di perusahaan yang perusahaannya juga mendaftarkan karyawannya ke BP Jam Sostek begitu ya? Iya, jadi kalau didaftarkan setelah tanggal 30 Juni tentunya tidak tercapture di dalam Oke. data pihak yang penerima. Tetapi sekali lagi bahwa sebagai pekerja ini kan merupakan hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial. Karena ini pekerja itu selain mendapatkan gaji atau upah setiap bulan, sebetulnya mendapatkan upah juga yang dikonversi atau diwujudkan dalam bentuk jaminan sosial. Nah, saya kira pekerja harus meminta kepada pemberi kerja, dan pemberi kerja atau perusahaan ini merupakan kewajiban. Jadi berdasarkan perintah undang-undang, perusahaan itu wajib untuk mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Meskipun dia statusnya karyawan kontrak begitu Pak? Ya, betul. Jadi ini tidak melihat status apapun, sepanjang memperkerjakan orang, itu Oke. ada kewajiban para pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya di BP Jam Sostek. Oke, ada pertanyaan dari pendengar kami Pak Herman di Tangerang ini melalui WhatsApp nih Pak Agus. Kalau untuk Ya. pekerja dapat subsidi 600.000, kemudian untuk driver daring bagaimana nasibnya misalnya? Ketika dia mendaftarkan diri sebagai peserta BP Jam Sostek Mandiri Pak, gitu. Padahal saya tidak bekerja, ya orderan juga meskipun masih lancar, tapi saya tidak dapat gaji. Tapi saya juga peserta BP Jam Sostek tapi mandiri Pak. Ya, saat ini kebijakan dari pemerintah diberikan kepada pekerja sektor formal, atau kalau di bahasa jaminan sosialnya adalah pekerja penerima upah. Nah, untuk pekerja yang daring tadi adalah sektor pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal. Kebijakannya saat ini baru untuk pekerja formal saja, Pak. Ya itu supaya tidak terjadi simpang siur berita ya Pak ya, karena banyak sekali juga pertanyaan ke masyarakat di media sosial. Kita juga tahu ya Pak Agus bagaimana masyarakat sangat berharap sekali terhadap bantuan yang diberikan pemerintah ini. 600.000 buat kami di kondisi yang seperti sekarang ini sangat-sangat terasa sekali manfaatnya Pak Agus. Ya, ini 600.000 dibayarkan selama 4 bulan dan dibayar 2 kali. Jadi sekali bayar itu 1,2 juta. Ya. Ya, kemudian ada Pak Riyadi Subakir ini di Ciputat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Agus, saya mau tanya, bagaimana dengan perusahaan yang tidak mau mengikut sertakan karyawannya dalam BP Jam Sostek atau Jam Sostek Ketenagakerjaan dan gajinya kurang dari 4 juta, Pak Agus? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa sesuai ketentuan undang-undang, perusahaan wajib untuk mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Jadi ini perintah undang-undang. Jadi perusahaan tersebut wajib untuk mendaftarkan. Saya kira para pekerja harus mengkomunikasikan juga ke perusahaan. Ada kewajiban perusahaan yang harus dilakukan untuk mendaftarkan karyawannya. Oke, Pak Agus.
masyarakat juga ingin tahu bagaimana misalnya ketika ada perusahaan yang melaporkan upah karyawannya tidak sesuai dengan upah yang didapatkan. Ada manipulasi data, Pak Agus. Pasti ada lah satu atau dua perusahaan yang bandel begitu, Pak. Ya, betul sekali Pak Arief. Jadi ini sangat potensi tersebut bisa saja terjadi. Perusahaan tidak jujur melaporkan upah yang sebenarnya. Sebetulnya kalau hal ini terjadi, siapa yang dirugikan? Itu dulu. Yang dirugikan adalah karyawan. Kenapa? Karena karyawan itu menerima upah dalam bentuk uang tunai bulanan dan juga dalam bentuk upah yang dibayarkan dalam bentuk iuran kepada jaminan sosial. Jadi kalau upah sebenarnya katakan 10 juta dilaporkan hanya 3 juta. 4,5 juta misalnya atau 3 juta. Karyawan tidak akan menerima haknya tersebut. Jadi karyawanlah yang akan dirugikan. Saya kira pada karyawan tolong cek apakah gaji Anda yang dilaporkan ke BP Jam Sostek itu sesuai dengan upah sebenarnya. Caranya sangat mudah, bisa melalui seluruh kanal website kita atau melalui aplikasi kita BPJS TKku untuk dilakukan pengecekan. Oke, bisa mengecek kepesertaannya di BPJS TKU melalui aplikasi media sosial maupun juga di website begitu ya, Pak Agus. Kita, ya betul. Nah, tapi tentu meskipun begitu adalah potensi salah sasaran nih Pak nanti ketika misalnya dana ini sudah dicairkan. Apa ya kemudian untuk mengantisipasi hal ini Pak Agus yang setidaknya meminimalisir lah resiko salah sasaran nanti atas bantuan ini? Iya betul. Jadi sekali lagi bahwa data yang kita turunkan ini berdasarkan upah yang dilaporkan oleh perusahaan kepada BP Jam Sostek dan tercatat di sistem BP Jam Sostek. Tentunya kalau ini upah yang dilaporkan tidak benar, ini menjadi tanggung jawab pemberi kerja atau perusahaan. Karena sesuai dengan undang-undang dan juga peraturan pemerintah ditegaskan di situ bahwa perusahaan wajib memberikan data para karyawannya kepada BP Jam Sostek dengan benar. Kalaupun ada perubahan atas data tersebut harus dilaporkan kepada BP Jam Sostek. Jadi saya kira kalau saya minta ini kepada para perusahaan untuk betul-betul melaporkan upah karyawannya itu dengan sebenar-benarnya supaya tidak salah sasaran. Dan kalau ternyata salah sasaran kepada pekerja yang menerima dengan gaji di atas 5 juta, ada kewajiban untuk mengembalikan. Jadi ini sudah diatur di dalam Permenaker yang baru saja terbit, bahwa kalau ada salah sasaran, ini menjadi tanggung jawab perusahaan dan penerima atau pekerja yang menerima bantuan itu ada kewajiban perintah regulasi untuk mengembalikan kepada negara. Oke, kalau misalnya terjadi ketidaksesuaian pelaporan upah begitu ya Pak, seperti yang sebelumnya kita bahas, tentu kan akan berdampak juga terhadap JHT. Tadi Pak Agus juga sempat menyinggung, apakah misalnya pekerja gitu ya berhak menanyakan kepada HRD lah di kantor begitu ya, sebenarnya berapa sih nilai gaji yang dilaporkan, gaji saya yang dilaporkan ke BP Jam Sostek, karena ini balik lagi berkaitannya dengan JHT ya Pak. Kita agak bergeser sedikit, nggak apa-apa ya Pak Agus ya. Karena setidaknya gini, ketika misalnya ada upaya dari perusahaan untuk melaporkan atau memanipulasi data itu, peserta BPJS dalam hal ini karyawan kan juga kalau tadi Pak Agus katakan dirugikan. Nah, ketika misalnya perusahaan menolak menyampaikan atau membuka begitu ya, berapa sebenarnya nilai gaji yang dilaporkan oleh perusahaan ke BP Jam Sostek, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pekerja, Pak? Ya, saya kira ini hak dari pekerja untuk menanyakan atau mengecek kebenaran upah yang dilaporkan kepada BP Jam Sostek. Oleh karena itu, ini kita fasilitasi melalui beberapa kanal kita. Silakan untuk dicek kebenaran upahnya. Misalnya Mas Arief yang dilaporkan di kita berapa, upah sebenarnya berapa? Ya, upahnya ada 100 juta, dilaporkan cuma 4 juta ya kan. Nah, ini bisa dilihat di aplikasi kita. Nanti di aplikasi kita itu ada pelaporan. Nanti sampaikan di situ. Atas dasar laporan itulah
BP Jam Sostek bisa menindaklanjuti. Kita akan melakukan pengecekan kepada perusahaan, kita bisa bekerja sama dengan dinas ketenagakerjaan setempat untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran upah tersebut. Oke, jika kemudian diketahui atau BP Jam Sostek mengetahui ada manipulasi data yang dilakukan oleh perusahaan, ada sanksi kepada perusahaan, Pak? Ya, jadi sesuai dengan ketentuan regulasi ada sanksi apabila perusahaan tidak memberikan data yang sebenarnya, termasuk upah yang sebenarnya. Pertama adalah dari sanksi teguran, kemudian sanksi secara tertulis, sanksi administratif, kemudian juga sampai tidak diberikan pelayanan publik tertentu dan sebagainya. Oke. Kemudian juga ada pertanyaan dari masyarakat juga yang mengenai ada pertanyaan dari masyarakat ini di line telepon yang mau berbincang langsung, Pak Agus ya. Ada Pak Yogi di Bekasi, ada Pak Yanto di Bogor. Pak Yogi, selamat sore Pak Yogi. Selamat sore Pak. Ya, silakan Pak Yogi. Selamat sore. Selamat sore Pak Agus. Ya, selamat sore Pak Yogi. Saya Yogi Pak. Ya. Ada 3 pertanyaan Pak terkait dengan kondisi ini. Yang pertama adalah, kan tadi yang terdaftar di bulan Juni Pak. Kemudian di bulan Juli, Agustus, kami juga mendaftarkan karyawan baru kami masuk menjadi anggota BPJS/TK. Ya, pertanyaannya, bagi mereka yang terdaftar di bulan Juli dan Agustus, itu periode kapan dia akan mendapatkan hak yang sama? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pencairan pertama di bulan apa ya Pak? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana kami memverifikasi bahwa karyawan yang kita daftarkan semuanya sudah cair uangnya, karena ketiga pertanyaan itu pasti nanti karyawan nanyanya ke kita Pak, ke kami pengelola HR, bukan lagi ke BPJS. Itu Pak, 3 poin pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak Yogi. Waalaikumsalam. Pak Yanto di Bogor. Selamat sore Pak Yanto. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau menanyakan Pak, karena kita pekerja gaji upah bulanan, namun sifatnya pribadi saya sebagai sopir Pak, tapi sopir pribadi. Apakah itu kita bisa mendapatkan hak yang sekarang sedang dibicarakan Bapak? Mohon kiranya petunjuknya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Yogi dan juga Pak Yanto. Pak Yogi tadi dia HR atau mungkin dia pemilik perusahaan lah begitu katakan ya. Ada karyawan yang kemudian terdaftarnya di bulan Juli dan Agustus. Apakah juga nanti ada tahap kedua begitu ya untuk penerima subsidi ini Pak Agus? Sekaligus juga menjawab tadi kapan Pak? Ini yang jadi pertanyaan banyak orang, kapan akan dicairkan ini? Iya, jadi betul. Jadi kalau terdaftar di bulan Juli dan Agustus ini tidak tercapture. Tidak masuk di dalam data yang eligible untuk menerima bantuan tersebut. Ya, kemudian kapan ini akan dibagikan? Ya, ini tergantung kebijakan dari pemerintah. Ya, saya kira pemerintah sedang menyiapkan untuk hal-hal tersebut. Kemudian bagaimana tadi untuk mengecek cara bahwa ini sudah cair? Ya, tentunya mengeceknya melalui masing-masing rekening karyawan tersebut, karena ini bantuan dibayarkan langsung, ditransfer ke rekening para pekerja tersebut. Kemudian itu yang dari Pak Yogi. Kalau Pak Yanto yang di Bogor pekerja supir, ini klasifikasinya adalah pekerja informal atau di kita sebut BPU, bukan penerima upah. Saat ini meskipun dia supir pribadi begitu Pak. Betul, walaupun ini sopir pribadi, ini kategorinya adalah pekerja mandiri atau bukan penerima upah. Untuk saat ini kebijakan dari pemerintah untuk pemberian subsidi upah ini diberikan kepada pekerja formal atau pekerja penerima upah. Sehingga untuk saat ini pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah masih belum ada kebijakan untuk subsidi tersebut. Oke, itu ya mungkin bisa menjawab sekaligus ya bagi penanya tadi. Nah, kemudian jika
peserta BP Jam Sostek begitu secara aktif juga ingin agar data yang disampaikan juga valid, kemudian juga BP Jam Sostek juga bekerja bisa lebih mudah lah katakan begitu. Apakah memang BP Jam Sostek sendiri juga secara aktif ini Pak menelusuri mengenai kekeliruan pelaporan upah ini yang dilakukan oleh perusahaan begitu? Ada semacam validasi data lah atau check and recheck katakan begitu ya, atau memang sepenuhnya menyerahkan kejujuran pelaporan itu kepada pihak perusahaan Pak Agus? Ya, jadi ini kan dilakukan self assessment. Jadi assessment yang dilakukan oleh pemberi kerja atau perusahaan tersebut. Dan saya kira ini sesuai dengan regulasi bahwa kewajiban untuk memberikan data itu ada di perusahaan. Dan perusahaan harus memberikan data dengan benar, itu sudah ada perintah dari regulasi. Sehingga kita buat sebuah sistem untuk mengaplikasikan itu, di mana perusahaan mengakses sendiri secara self-assessment. Namun demikian, di sistem kita sudah kita antisipasi. Jadi kalau melaporkan upahnya itu naik lebih dari sekian persen, sistem kita sudah langsung memberikan warning atau menolak ya. Harus minta approval kepada karyawan kami. Begitu juga kalau ada penurunan gaji atau pengurangan karyawan melebihi batas threshold sekian persen ya yang kita pasang, itu juga harus minta approval. Nah, ini adalah cara-cara kita memitigasi kemungkinan dilakukan perubahan upah yang kita tengarai mungkin tidak benar. Oke, berarti by system itu memang sudah ada pengawasannya begitu ya Pak ya? Ya betul, tapi waktu memasukkan sistem tidak mampu mendeteksi yang Anda masukkan benar atau tidak. Jadi kembali kepada pemberi kerja, dan ini sesuai perintah undang-undang, pemberi kerja atau perusahaan itu harus memasukkan data dengan benar. Ya, kemudian juga ada yang juga pengen ditanyakan begitu oleh masyarakat sebagai pemberi kerja gitu. Untuk perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya ke BP Jam Sostek ini bagaimana Pak? Apa mungkin juga upaya yang dilakukan BP Jam Sostek untuk meningkatkan jumlah kepesertaan untuk katakanlah untuk usaha-usaha yang levelnya di usaha kecil menengah lah begitu Pak? Iya betul, jadi kita melakukan sosialisasi, edukasi tentang pentingnya jaminan sosial, kemudian kita menyampaikan manfaat-manfaat yang luar biasa untuk menjadi peserta BP Jam Sostek, dan kita juga menyampaikan kewajiban atas dari perusahaan untuk mendaftarkan. Kita mengerahkan seluruh resources kita, cabang-cabang kita juga bekerja sama dengan instansi terkait, dengan Disnaker terkait dan sebagainya, agar perusahaan itu patuh untuk mendaftarkan karyawannya kepada BP Jam Sostek. Jadi ini tidak hanya semata-mata karena peraturan, tetapi perusahaan mendaftarkan itu betul-betul karena manfaatnya, Mas Arief. Manfaatnya yang luar biasa. Ya, coba satu saya sebutkan manfaatnya. Salah satu program untuk jaminan kecelakaan kerja. Kalau peserta kita mengalami kecelakaan kerja, butuh perawatan rumah sakit, harus mengeluarkan biaya 100%, semua biayanya ditanggung oleh BP Jam Sostek. Dan itu tidak ada batasnya, berapapun habisnya, berapapun lamanya nginap di rumah sakit akan dibiayai oleh BP Jam Sostek. Luar biasa sekali. Dan kalau mengalami ada kecelakaan, kemudian ada cacat dan sebagainya, akan disembuhkan, akan ada santunan tunai. Jadi ada santunan dalam bentuk tunai, ada santunan tidak non tunai. Kemudian kalau sampai meninggal dunia, ini keluarganya mendapatkan santunan, kemudian dua anaknya akan mendapatkan beasiswa. Dua anaknya akan mendapatkan beasiswa. Saya kira belum lagi manfaat-manfaat yang lain. Kalau saya ceritakan manfaatnya butuh waktu beberapa lama nanti. Tapi kami mohon untuk bisa mengakses website kita ya, kanal-kanal kita terkait dengan apa sebenarnya manfaat dari jaminan sosial BP Jam Sostek.
Pak, ada pertanyaan melalui WhatsApp di redaksi kami nih, Pak Gunawan Ya. Kusumo. Untuk validasi data calon penerima subsidi, kenapa calon tidak diminta KTP elektronik untuk kemudian diverifikasi di Ditjen Dukcapil sebagai pengelola database kependudukan yang saat ini sudah rapi dan akurat? Ini jauh lebih efektif menurut saya daripada harus memverifikasi ulang karena ke masing-masing bank. Kemudian juga ada Ibu Andini di Riau. Status saya pekerja di bulan Juni terdaftar di PTA, tapi peserta tersebut pindah ke PTB ini Pak di bulan Juli. Bagaimana status subsidi pekerja tersebut? Karena di PTA-nya sudah nonaktif dan di PTB tidak bisa melaporkan karena memang mereka menerima pekerjanya di bulan Juli. Ketika misalnya terdaftar di bulan Juni tapi sudah dinonaktifkan, berarti tidak dihitung ya Pak ya? Ya, yang non-aktif tidak dihitung, hanya yang aktif saja. Oke. Kemudian juga Pak Junaidi di Bintaro mau tanya lagi nih Pak, mungkin bisa dijelaskan kembali nih Pak Junaidi juga penasaran kapan dicairkan bantuan ini Pak, dan apakah nanti hanya 4 bulan ini atau ada term yang kedua nantinya Pak? Ya, jadi kapan tepatnya kita tunggu nanti pengumuman dari pemerintah ya, karena ini ada di ranahnya pemerintah. BP Jamsostek sebatas menyiapkan data calon penerima subsidi ini. Kemudian apakah ini 4 bulan saja, kemudian seterusnya akan ada. Sekali lagi ini tergantung kepada kebijakan pemerintah. Saya kira ada di ranah pemerintah. Tapi mengenai validasi, kita memang lakukan secara automatically validasi ke Dukcapil, tetapi kita perlu dengan perbankan karena ini untuk memverifikasi nomor rekening dan data rekening di bank tersebut untuk mengecek bahwa rekeningnya tidak masih aktif supaya waktu transfer nanti tidak ada reject dan sebagainya. Ya. Tapi kita lakukan beberapa verifikasi yang lain. Oke. Ya, ada Pak Supian ini juga mau bertanya untuk peserta penerima BLT pekerja begitu ya. Dalam satu instansi ini kan menginput SIPP rekening banknya untuk karyawan kan beda-beda ya Pak, antara karyawan satu dengan yang lain misalnya. Dia tidak seragam nih. Ada misalnya katakan yang menggunakan Bank BRI, Bank Mandiri dan bank-bank lainnya. Apa boleh misalnya pakai selain Himbara misalnya Bank BPD begitu Pak? Ya, boleh. Itu banknya apa saja. Jadi kita akan transfer ke rekening masing-masing peserta kita. Jadi saat ini sudah ada terkumpul 13 juta rekening ini tersebar di 130 bank. Jadi tidak hanya di Bank Himbara, jadi ada 130 bank. Tetapi harus nomor rekening, nama di nomor rekening tersebut harus sama dengan nama kepesertaan di BP Jamsostek. Setelah kita lihat dari 13 juta, ya setelah kita lihat, kita sisir tadi beberapa itu, ternyata banyak juga yang mengirimkan nomor rekening yang namanya beda. Kayaknya ini nomor rekening saudaranya, adiknya, atau temennya. Ya terpaksa ini harus kita kembalikan lagi. Oke, berarti memang harus jelas begitu bahwa data yang terdaftar di BP Jamsostek sesuai dengan nomor rekening yang akan menerima begitu ya, jangan sampai nanti salah transfer ya Pak ya. Iya, jadi nomor rekening yang diberikan ke BP Jamsostek harus sama dengan nama peserta yang tercatat di BP Jamsostek. Oke, itu Pak Agus, ada mungkin yang ingin disampaikan kepada pendengar El Sinta maupun juga netizen yang sekarang sedang menyaksikan live Instagram kita Pak Agus mengenai bantuan subsidi upah bagi para penerima kerja peserta BP Jamsostek. Pak Agus silakan. Ya, baik. Jadi saya kira bantuan subsidi upah ini adalah nilai tambah. Salah satu nilai tambah menjadi peserta BP Jamsostek. Jadi yang paling penting sebetulnya bukan di subsidi ini, yang paling penting adalah ada manfaat lain, manfaat pokok yang jauh lebih penting, yaitu manfaat mendapatkan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Nah ini esensi yang sebenarnya. Oleh karena itu kepada para netizen, tolong pastikan bahwa Anda telah memiliki perlindungan jaminan sosial. Karena kalau namanya risiko kecelakaan, kematian bisa terjadi kapan saja,
terhadap siapa saja. Oleh karena itu, untuk melakukan proteksi dan agar kita bisa bekerja dengan nyaman, pastikan bahwa Anda memiliki perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Jika Anda adalah karyawan dari sebuah perusahaan, pastikan bahwa Anda terdaftar. Kalau belum, sampaikan kepada HRD kalian agar segera mendaftarkan. Dan kalau sudah terdaftar, pastikan bahwa upah yang dilaporkan ke BP Jamsostek benar-benar upah yang sesuai dengan yang Anda terima. Karena kalau yang dilaporkan itu lebih rendah, maka yang dirugikan adalah karyawan. Karyawan akan menerima hak yang lebih rendah juga. Pak Agus, satu lagi ada pertanyaan yang tertinggal ini. Yang didaftarkan itu gaji pokok atau take home pay-nya, Pak? Ya, seluruh gaji yang diterima. Take home pay berarti ya, Pak ya? Take home pay. Pak Agus, luar biasa sekali informasinya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pencerah lah bagi masyarakat yang masih bertanya-tanya kapan dan berapa dan apa syaratnya. Pak Agus, terima kasih sekali lagi atas kesediaannya bersama dengan Elsinta sore hari ini. Dan tentunya ini mudah-mudahan juga bermanfaat dan diterima dengan baik oleh masyarakat tentunya sebagai peserta BP Jamsostek. Selamat sore, Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Arif Budiman. Terima kasih, selamat sore. Oke sahabat pekerja, jadi demikian ya informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga wawancara langsung ini dapat memberi pemahaman ataupun dapat menjelaskan terkait banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bantuan langsung tunai ini. Jadi sahabat pekerja, tunggu saja finalisasi tentang ketentuan bantuan langsung tunai ini. Ya, semoga saja insya Allah akan di-launching oleh Pak Jokowi pada akhir Agustus 2020. Oke sahabat pekerja, jangan lupa komen, like, and share di bawah video ini. Jangan lupa follow Instagram Elsinta News and Talk. Dan jangan lupa share ke sahabat pekerja lainnya agar memperoleh informasi dan pemahaman yang sama. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.